kubu sebelah yang mulai sibuk untuk klarifikasi pasca pidato dari Bu Megawati. Jadi setelah pidato kemarin, Bu Megawati menyampaikan pandangannya tentang kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini. Kemudian Bu Mega menyampaikan bahwa ada potensi akan terjadi lagi kecurangan di pemilu 2024. Nah, kemudian kubu sebelah ini kemudian sibuk mengklarifikasi. Seolah-olah mereka ini merasa tersindir, kemudian seolah-olah mereka ini panik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini saya sengaja pakai hitam-hitam, pakai ikat kepala, menunjukkan sedang berkabung tentang matinya demokrasi di negara kita. Dan info kali ini adalah dari kubu sebelah yang mulai sibuk untuk klarifikasi pasca pidato dari Bu Megawati. Jadi setelah pidato kemarin, Bu Megawati menyampaikan pandangannya tentang kondisi politik Indonesia akhir-akhir ini. Kemudian Bu Mega menyampaikan bahwa ada potensi akan terjadi lagi kecurangan di pemilu 2024. Nah, kemudian kubu sebelah ini kemudian sibuk mengklarifikasi. Seolah-olah mereka ini merasa tersindir, kemudian seolah-olah mereka ini panik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin. Dan memang kalau boleh dibilang, ketika Bu Mega ini diam, kemudian sudah bersuara, berarti ini ada yang nggak baik-baik aja. Dan efeknya bisa kemana-mana. Buktinya apa? Kubu sebelah panik. Yang pertama, ada Gibran, bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, yang ketika kemudian ditanyakan oleh wartawan, bagaimana responnya tentang apa yang disampaikan oleh Bu Mega? Ada potensi kecurangan. Lalu kemudian Gibran mengatakan, ya kalau misalkan ada potensi itu silakan dibuktikan saja, laporkan saja, katanya. Apakah dia ini nggak punya kuota buat lihat berita? Sudah jelas, sudah nyata bahwa Mahkamah Konstitusi, ketuanya yang juga pamannya, Anwar Usman ini diberhentikan dari jabatan ketua. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki mengatakan bahwa terbukti melakukan pelanggaran etik berat, pelanggaran berat, sehingga harus diberhentikan jadi ketua MK. Lalu kemudian juga di sana ada gugatannya bahwa Anwar Usman atau hakim terlapor terbukti membuka peluang untuk adanya intervensi dari pihak asing, pihak luar Mahkamah Konstitusi. Ini kan sudah jelas. Meskipun pada akhirnya Jimli Asidik ini kemudian tidak mau mengungkap siapa yang melakukan intervensi, tapi kan sudah ada bahwa ini ada intervensi. Nah, ini kan nanti untuk pembuktian memang bukan ranahnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada ranah lain, mungkin itu nanti Kejaksaan Agung, atau mungkin nanti dari pihak-pihak lain, itu yang harus membuktikan. Tapi jelas ada di sana. Nah, sekarang kemudian Gibran ini mau minta bukti apa lagi? Pamanmu sudah dipecat karena berusaha mengotak-atik undang-undang. Sudah, kemudian di sana ada dia melanggar prinsip-prinsip ketidakberpihakan, melanggar prinsip yang kemudian ada konflik of interest di sana. Dia memutuskan perkara yang di sana melibatkan keponakannya. Apakah Gibran tidak mengetahui itu semua? Tahu, cuman dia sekarang lagi pura-pura nggak tahu aja. Sedang asik menikmati bagaimana dia disanjung-sanjung ke sana kemari, menjadi seorang pemuda yang akan dijadikan seorang pemimpin. Dia sedang menikmati itu, dia sedang terlena. Dia nggak ingin melepaskan ini semua, makanya dia denial, berpura-pura tidak mengetahui ini semua. Padahal dari Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan ini ada pelanggaran berat. Kalau ini tidak ada pelanggaran berat, nggak mungkin Paman Anwar Usman ini kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Lalu kemudian banyak sekali pihak masyarakat yang mungkin keberatan dengan pemberhentian ini. Kenapa kok tidak dipecat sekalian jadi hakim konstitusi? Nah, ini mungkin sudah banyak sekali pihak yang menjelaskan. Mungkin banyak sekali pihak yang mengatakan ini. Tapi saya mencoba ingin menegaskan sekali lagi, kenapa Majelis Kehormatan ini tidak memecat Anwar Usman sebagai hakim. Karena apa? Karena kalau dia dipecat, ini ada undang-undang, ada aturan lagi, dia bisa banding. Dia bisa membentuk majelis banding. Yang kemungkinan majelis banding ini bisa menganulir keputusan dari Majelis Kehormatan. Makanya dari pertimbangan itu semua, Majelis Kehormatan akhirnya memutuskan dia tidak dipecat, tapi diberhentikan jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia hanya menjadi hakim biasa tapi tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk dipilih, dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi hakim ketua lagi, lalu juga tidak boleh menangani perkara Pilpres di 2024. Jadi intinya sekarang dia tetap menjadi hakim tapi gabut. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu lebih mending daripada dipecat. Dia bisa membentuk majelis banding yang kemungkinan bisa menganulir putusan MK. Nah, kemudian yang kedua yang sibuk juga lagi mengklarifikasi ini semua, mencoba mengkonter apa yang disampaikan oleh Bu Mega adalah politisi dari Partai Golkar, Nusron Wahid, yang kemudian mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bu Mega ini adalah sebuah fiksi. Kita di pemilu ini berbicara fakta, bukan berbicara masalah fiksi. Nah, sekarang pertanyaannya, fiksinya di mana? Kalau misalkan yang dikatakan oleh Nusron Wahid ini fiksi karena pemilu belum mulai, kampanye belum mulai, mungkin oke. Tapi kecurangan ini justru berlangsung jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Jauh sebelum masa kampanye dimulai. Ketika proses ingin mendaftarkan nama, proses kecurangan itulah yang kemudian terjadi di sana. Kok bisa Nusron Wahid ini kemudian bilang ini fiksi? Apakah lagi-lagi dia sama dengan Gibran nggak punya kuota, akhirnya nggak bisa menikmati berita yang tersaji selama ini? Buktinya apalagi sekarang? Hakim Ketua MK yang baru, Soehartoyo, ketika dia pertama kali menyampaikan pidatonya, kemudian dia berbicara di depan Hakim Konstitusi, di depan seluruh masyarakat Indonesia, dia mengatakan kemandirian hakim sekarang menuju ke arah tidak ada lagi campur tangan penguasa. Dia mengatakan itu. Sekali lagi, harus digarisbawahi, tidak ada lagi campur tangan penguasa. Intinya apa? Intinya berarti ketika Ketua MK yang sebelumnya menjabat, ada campur tangan penguasa. Itu kan intinya. Udahlah, nggak usah dibantah. Iya kan? Kalau misalkan di kepengurusan atau di kepemimpinan Ketua MK yang sebelumnya tidak ada campur tangan dari penguasa, nggak mungkin Soehartoyo menyampaikan statement ini. Ini yang perlu digarisbawahi. Itu yang kita harus jeli menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Soehartoyo. Nah, lalu memang kalau kita melihat efek yang disampaikan oleh Bu Mega ini, dampaknya memang luar biasa. Kubu yang ada di sebelah sana, ini memang sekarang lagi panik, lagi kepanasan, dan berusaha mengklarifikasi ini semua. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, berbagai macam puluhan atau bahkan ratusan akun buzzer-buzzer mereka. Entah ini buzzer bayaran atau memang pendukung, bukan pendukung sih kalau bagi saya, penjilat setia dari Prabowo Subianto. Sibuk mengklarifikasi ini, sibuk menghujat Bu Mega. Kalau kita lihat di media sosial, baik di Instagram, TikTok, Twitter, apalagi, semuanya sibuk menghujat Ibu Mega, mengatakan bahwa sebetulnya yang kebelet ingin 3 periode itu PDI Perjuangan, bukan Pak Jokowi. Ini statement apa lagi? Coba kalau kita lihat, saya baca, hampir setiap hari saya baca. Tapi apa? Yaitu hujatan semua, dan kita cuma bisa ketawa. Di counter juga percuma. Karena memang syaratnya untuk menjadi pendukung Prabowo Subianto itu cuma satu, on.
Dan itu yang terjadi. Fakta itu nggak bisa kita pungkiri. Yang bisa cuman kita ketawain aja, ya kan? Nah, itulah. Jadi sekarang mereka sedang sibuk untuk mengklarifikasi itu semua. Sibuk untuk membenarkan itu semua dan ingin menggiring opini bahwa mereka tidak melakukan kecurangan, bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran. Dan dengan ini semua, mereka biarin aja, sibuk untuk mengklarifikasi. Sementara kita yang ada di barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kita terus menggelorakan, kita terus menyuarakan untuk kemenangan yakin satu putaran, 54% targetnya. Dan dengan adanya kecurangan itu, yang semakin masif, terutama ketika baliho-baliho kemudian diturunkan dengan tidak adil, dengan pilih kasih. Baliho-baliho yang lain dibiarkan, terutama yang ada gambar Kaesang, kemudian ada gambar Prabowo Gibran dibiarkan, kemudian baliho-baliho yang bergambarkan Ganjar Pranowo, Pak Mahfud kemudian diturunkan, bahkan ada yang dibuang di parit, di got. Lalu kemudian masyarakat yang ada di kalangan bawah, kemudian semuanya bergerak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menawarkan rumah-rumah mereka untuk dipasang baliho. Free, gratis. Sebagai bentuk apa? Bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Ini suara akar rumput. Ini suara rakyat yang menjadi suara Tuhan. Jadi kalau misalkan jangan percaya dengan angka-angka yang disajikan melalui lembaga survei yang kemarin sudah saya bahas. Yang kata Prabowo Subianto, lembaga survei ini tergantung siapa yang bayar. Jadi jangan percaya. Kita buktikan nanti di saat kampanye. Kita buktikan di 14 Februari saat pencoblosan. Ketika perhitungan suara dimulai, kita harus mengawal itu semua. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Mahfud. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ganjar Mahfud, satu putaran.